Berbahagialah orang yang berjalan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di bacaan kita pada malam hari ini, dan tema yang Mas ambil adalah musim baru hidup baru. Musim baru. Musim baru hidup baru. Kita mau belajar seperti pohon. Jadi pohon itu kalau musimnya gugur ya dia daunnya gugur. Kalau musimnya musim semi ya mulai ada kehidupan yang baru di antara daun atau batang atau apa itu yang bersangkutan. Ketika musim semi pasti ada yang tumbuh. Dan juga ada musim panas, kan kalau musim panas dia ya kurang sehat. Kalau musim panas itu masih kurang sehat. Terus musim dingin, belum tentu juga musim dingin itu tumbuhan itu bisa sehat. Ada masanya juga bahwa kalau pas musim dingin ya tidak sehat. Kita mau belajar dari yang pertama, teman-teman. Kehidupan kita seperti pohon yang mengalami musim semi. Yang artinya di sini diartikan bahwa belajar dan disiplin. Musim semi adalah masa awal saat kita mulai menanam benih, belajar hal-hal baru, dan menemukan arah hidup. Awalnya musim semi itu kan kalau di dalam tumbuhan itu ya tadi yang seperti yang sudah bilang, pas lagi apa ya, tumbuhan itu kalau pas semi itu bagus-bagus itu loh. Ada hal yang kalau daunnya habis rontok itu kalau musim semi daunnya itu tumbuh apa ya namanya, Daun muda, pucuk muda. Pernah lihat toh kalau musim pohon karet aja, pohon karet kan kalau musim habis gugur, kita mulainya dari musim semi dulu, pasti ada pohon-pohon kecil, daun-daun kecil yang akan tumbuh, dan daun itu sangat berguna sekali. Kalau karet itu daunnya lebat, pasti getahnya bagus. Nah, kita mulai dari awal dulu. Yang artinya adalah kita bisa memulai hal-hal yang ingin kita capai. Kalau tahun baru ini pasti kan kalau ditanya satu persatu planningnya apa tahun ini, ya pasti jawabannya saya ingin juara, saya ingin ini, saya ingin ini. Ada yang bilang saya ingin sukses, wah gitu kan. Pasti jawabannya seperti itu, udah bisa ditebak. Tapi bukan masalah jawabannya, tapi apa yang hari ini kita pergumulkan, teman-teman. Saya yakin teman-teman di awal tahun ini pasti punya keinginan dan harapan yang nantinya akan menjadi tujuan sampai entah itu akhir tahun, entah itu sampai tua, entah itu sampai nanti menikah, entah itu sampai jauh-jauh, itu pasti ada harapan, pasti ada tujuannya. Saya yakin itu. Yang pertama kuncinya adalah belajar dan disiplin. Jadi kita sudah punya planning, punya harapan, punya keinginan, cita-cita dan lain sebagainya, kita harus belajar dan disiplin. Kalau belajar itu ya belajar, tapi kalau disiplin, namanya disiplin itu setiap hari gitu. Apa ya nama lainnya disiplin itu? Disiplin kan Sinonim disiplin. hari ini A, ya besok A itu Konsisten. Nah, konsisten. Harus konsisten dengan apa yang kita tujuan. Contoh kecil, kalau saya pengen nanti Mas bulan 6 kalau waktu kenaikan kelas atau kelulusan saya pengen dapat peringkatnya nomor 1. Ada konsisten, belajarnya itu ada konsisten. Itu contoh kecilnya. Yang kedua, teman-teman, musim panas saat bertumbuh dan berlipat ganda. Ketika sudah musim semi, terus
pasti fase selanjutnya dalam pohon atau tumbuhan itu kalau sudah muncul pucuk-pucuk, dia ada fasenya bertumbuh jadi daun. Jadi daun yang bagus, bertumbuh dan berlipat ganda, pasti banyak daunnya. Nah, harapannya di sini adalah ketika kita punya harapan atau hal-hal yang keinginan, cita-cita, kalau sudah di fase yang pertama tadi planning dan lain sebagainya, yang kedua ini kita semangat sekali pasti karena baru, ketika bertumbuh jadi bagus, kita semangat, disiplin. Oke mas, disiplin dengan segala sesuatunya, belajar rajin aku mas, belajar rajin ya, benar. Itu fase yang kedua. Dan yang ketiga adalah musim gugur. Jangan lupa di kehidupan kita ini, kehidupannya nggak selalu berjalan mulus dengan apa yang kita harapkan. Kita pasti semua pernah mengalami, kalau yang sudah seumuran Mas Yogi, sudah lulus SMA lah, atau yang SMA, teman-teman SMA, kalau punya ini contoh kecilnya, pernah pacaran? Nah, aku ya pernah aku. Awalnya pacaran, pasti kita seneng banget kemana-mana bareng dan lain sebagainya. Tapi ada fase di mana nanti jenuh, udah nggak peduli lagi, udah pasti itu. Nah, sama halnya dengan tumbuhan. Kalau sudah mulai tumbuh, daunnya bagus, nah sudah itu ada gugurnya juga. Nah, itu adalah hal yang nanti kita akan hadapi ketika kita sudah menjalankan apa yang planning tujuan tadi sudah dijalankan. Terus lama-lama kita pasti akan bertemu dengan yang namanya permasalahan dalam hidup. Ketika kita mengejar sesuatu itu pasti ada, tidak mungkin enggak. Itu yang kategorikan musim gugur. Nah, kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah musim dingin. Di musim dingin ini ya namanya dingin. Kalau kita sudah tadi punya planning, terus semangat, habis itu kena masalah kita redup, kita down, kita kendor, ada masanya juga kita harus mengintrospeksi diri, berpikir secara dini. Kita kan punya akal dan pikiran di manusia. Jadi kalau sudah kita lewati fase-fase itu, yang terakhir adalah kita melewati fase yang namanya berpikir. Kita merenung pasti. Kalau yang ditanya Pak Selvi, Bu Neni, Pak Bowo, Pak Warsono, kalau ditanya ya, pasti mengalami hal yang seperti itu. Pasti kita merenung nanti kalau sudah planning, berjalan, kena masalah, endingnya kita merenung. Nggak mungkin kan? Ada hal yang nanti mungkin akan disesali, ada hal yang mungkin nanti akan membuat kita ini mau menyerah apa lanjut. Nah, pasti ada. Dan tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman nanti sudah berada di umur yang lumayan, yang lumayan itu artinya sudah 25 ke atas, itu lumayan itu. Atau 22, kalau cewek 22 ke atas itu sudah ada yang namanya kayak meditasi, tapi bukan ya, merenung aja gitu, merenung. Contohnya saya, kalau ditanya orang, wah enak ya di rumah itu ngopi sama rokok, salah, nggak enak ngopi sama rokok itu. Karena apa? Pikirannya banter nih. Ya benar, ini tangannya ngerokok. Saking banternya habis nih dia rambut ini. Tanya orang tua kalian, bapak-bapak itu, kalau di teras ngopi sama rokok, meneng. Itu bukan enak, bukan nyantai, bukan. Nyantai badannya, pikirannya ini kemana-mana. Nah, itu fase di mana kita harus mempunyai pikiran yang santai, yang dingin. Ada introspeksi diri, ada pengendalian emosi dan lain sebagainya. Di situ fase yang terakhir.
Jadi harapannya ketika sudah di fase itu ya kita bisa melakukan hal yang lebih baik, yang terbaik, entah itu nanti dapatnya dari mana atau saran dari orang lain dan lain sebagainya atau teguran dari Tuhan juga, tapi harus kita benar-benar menentukan hal yang baik sehingga ke depannya kita akan benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita sampai di fase yang tadi yang terakhir kita berpikir hening, kalau kita tidak menemukan jalan keluar, wah selesai. Karena apa? Habis punya planning, senang, kena masalah, merenung. Kalau merenung ini tidak selesai jalan keluarnya, ya sudah selesai fase ini, nggak ada lagi. Jadi di fase merenung ini kita benar-benar manfaatkan buat sebisa mungkin nih saya harus bisa merubah apa yang hari ini keliru, yang hari ini salah, itu harus diperbaiki. Entah itu ya planningnya apa terserah, cita-citanya apa ya itu hak kalian masing-masing. Tapi nanti pasti ada fase seperti ini pasti. Dan harapannya adalah kita menentukan memang pilihan yang baik buat kehidupan kita. Dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Nah ini penting. Semakin jauh dari Tuhan, wah semakin kelihatan. Harus saya boleh dicoba. Iya benar. Semakin. Iya kalau kita berbicara teman-teman, kalau kita ini ya Mas Bro, ketika berbicara, kalau belum merasakan itu tidak bakal percaya. Tidak bakal percaya. Kalau kita belum merasakan, kita nggak akan percaya. Tapi kalau sudah merasakan, baru ternyata jauh dari Tuhan itu memang tambah kelaparan. Sudah jatuh tertimpa tangga, pelapornya ikut jatuh. Jadi masalahnya ditumpuk terus. Nah, tapi itu harapannya adalah kita bisa belajar. Paku kalau lurus terus pasti bakal dipukul. Tapi kalau selesai bengkok, ya itu sudah nggak dipukul lagi. Nah, harapannya adalah walaupun kita seburuk apapun kehidupan kita dan permasalahan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan nanti ada jalan keluarnya. Itu kita harus yakini bersama. Jadi firman Tuhan dari saya seperti itu, harapannya karena ini awal tahun jadi bisa benar-benar punya planning yang pas. Kalau ada masalah ya kita merenung tadi, kita selesaikan dalam diri kita, baru kita selesaikan di luar. Karena pemikiran yang jernih itu pemikiran yang bisa kita kontrol emosinya dan lain sebagainya. Itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya atau ingin sharing, ada yang punya permasalahan, saya hubungi Pak Beta ya. Baru awal tahun. Baru awal tahun, jangan bikin masalah. Ayo, Pak Bowo berbagi dulu. Awal tahun. Ya, sedikit kalau kita mulai dari tahun yang baru ini berarti berbicara tentang sebuah harapan dalam kehidupan kita. Jadi di firman Tuhan yang disampaikan Mas Purwo adalah menggambarkan tentang sebuah pohon dari subur semi sampai ada daun hingga akhirnya nanti ujung-ujungnya ada buah. Nah, itu adalah kalau dikembalikan bagi kita sebagai rekan remaja pemuda, kalau namanya pemuda remaja adalah kalau buat bangsa di negara katanya pemuda itu tulang apa sih? Tulang punggung gereja, generasi penerus gereja. Generasi bangsa. Kalau di gereja generasi gereja, kenapa dibilang generasi gereja? Nanti masa yang tua masih tetap di depan, positif, yang muda, yang ada yang gantian memimpin. Diibaratkan seperti pohon kita sebagai anak-anak muda. Kita tahu kalau pohon kecil terus tumbuh besar, lalu sudah besar, pohon itu kuat atau enggak? Ayo. Kalau masih drum mungkin kalau pohon karet kalau udah tua
bawah kering mati mas. Pengalamannya. Diibaratkan seperti pohon beringin itu. Pohon beringin itu kalau kecil tumbuh besar, itu sangat mungkin kalau kita lihat yang pertama indah. Kalau nggak percaya lihat itu di tempat Pak Madi masih ada. Pohon beringin. Pohon breh kalau orang bilang. Tapi kalau kita lihat itu baik, bagus, rimbun. Mungkin kita berteduh di bawahnya aja terasa nyaman, enak. Kita diibaratkan sebagai pohon yang besar, walaupun ditiup angin sekeras apapun, kalau pohon itu besar, positif, akarnya itu udah kuat, tidak akan terombang-ambing. Nah di sini rekan pemuda mungkin di tahun yang lalu harapan kalian tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Kalau di sini masih banyak anak yang sekolah, mungkin harapannya hanya satu mungkin tujuannya yang pertama belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya apa yang akan kau raih itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kalian. Bagi rekan-rekan pemuda di sini saya sambungkan ke program pemuda pun kita harus belajar berjuang pada tahun ini, karena pemuda kemarin dalam rapat bersama komisi plus majelis mempunyai sebuah program dan harapan yang mungkin akan kita bersama-sama kita angkat supaya rencana itu bisa tercapai, walaupun hanya satu rencana, tetapi bagaimana itu bisa menunjukkan bahwa pemuda di tempat kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan bisa kompak, sehingga apa yang direncanakan pengurus pemuda kemarin bisa terlaksana, dan itu semua bisa menjadi sebuah kekompakan dalam kegiatan kita pemuda. Jadi harapan yang akan kita rencanakan untuk hari-hari depan, kita persiapkan diri kita pribadi masing-masing, kita persiapkan apa yang menjadi rencana dan harapan kita. Kalau kita dalam sekolah tujuannya ingin menjadi yang pintar, bagaimana cara kita menjadi orang yang pintar. Kalau yang lain yang sudah nggak sekolah ingin mempunyai suatu pasangan hidup, mulai sekarang kita belajar bagaimana. Kalau pasangan hidup kalau hanya diem aja nggak akan dapat. Iya dong Mas Guru. Kita belajar, kita awali dari sekarang, kita rencanakan masa depan kita baik-baik. Tapi satu yang tidak perlu kita tinggalkan, apa yang dikatakan Mas Purwo, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Karena Mas Purwo sendiri juga sudah pernah merasakan. Katanya kalau belum merasakan dia tidak berani bersaksi. Jadi mungkin dulu pernah agak jauh dari Tuhan, kenyataannya gimana. Mungkin kalau mau tanya kenyataannya gimana, nanti tanya secara pribadi aja, kepada Mas Purwo. Harapannya kita serahkan apa yang menjadi rencana dan harapan kita kepada Tuhan. Demikian. Dari Pak Warsono, wah ini harus pengalaman ini. Pak Warsono ini bagi-bagi pengalaman. Dikit. Artinya Mas dulu Mas. Musim. Musim baru, hidup baru. Pacar baru. Musim baru, hidup baru. Jadi kalau dari saya teman-teman ini yang ketiga yang menjadi landasannya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau dari Pak No hanya ingin menggarisbawahi bahwa pelajaran yang boleh kita ambil dari ayat ini adalah ngerti wayai.
ngerti wayahe. Ngerti ta Mas? Jadi wit kuwi ya yen wayahe gogrok ya gogrok. Kok wayahe semi ya semi. Sekarang kalau kita tarik karo ning kehidupan awake dhewe. Saiki sekarang ini aku wayahe apa to? Kan itu. Aku masih umur sekian. Sekolah masih umur masih SD, SMP atau lain sebagainya. Saatnya apa yang harus saya perbuat? Jadi mengerti. Artinya kekuatan kita dengan apa yang akan kita perbuat itu tahu ukurannya. Kalau sekolah yo wayahe sekolah yo tugasnya apa belajar ya belajar. Sing wis kuliah yo kuliah. Sing umure wis tuwek wayahe rabi yo kudu mikir. Kudu rabi. Iya kan? Iya lah. Gitu. Jadi hidup itu enggak harus pokoknya jalan-jalan enggak. Harus tahu saatnya, wayahe. Waktu itu kudu wayahe apa. Seperti Mbak Siska, saiki jek kelas piro? Kelas 3. Nah, tahun ini mungkin akan ke lanjut ke perguruan tinggi. Mulai berpikir, aku kudu wayahe nyapa. Tadi digoleki apa yang harus saya lakukan agar pas. Dan musim pada diri Anda itu yang tahu ya sampean dhewe, bukan orang lain untuk menggapai itu. Makanya Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Tetapi waktu itu sama juga ikut menentukan. Wis pokoknya enggak boleh hanya diam, enggak. Gitu. Jadi pohon aja tahu waktu kapan dia harus gugur, kapan dia harus bersemi. Masa kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasih tidak tahu waktu? Jadi saya yakin sampai ini sekarang sudah dewasa, bisa berpikir apa yang harus saya perbuat dengan kehidupan saya sekarang. Karena kehidupan sekarang ini nantinya akan beda lagi tingkatannya. Mas Yogi saya ini jadi ibaratnya pemain voli toser baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena segala sesuatu itu nanti Mas Yogi akan digeser dengan yang lebih muda lagi. Mas Ferdi juga seperti itu. Jadi nanti yang diberikan Mas Yogi sekarang ini musim ini nanti beda lagi yang akan diberikan musim depan. Setelah dia ada penerusnya, apa yang saya harus lakukan kan itu? Musimnya udah berganti. Jadi teman-teman kita harus mulai belajar berpikir dewasa apa yang harus saya lakukan pada saat ini, musim saya saat ini. Karena mungkin kalau kita lihat lingkungan kita sekarang itu sudah lingkungan kita itu musimnya itu kadang sudah agak ngawur. Kadang ibu-ibu yang udah waktunya enggak rambutnya dipirang dan lain sebagainya. Ya itu, jadi kita harus ngerti wayahe. Kayak Pano ini, wayahe wis tuwek. Ibaratnya wayahe apa? Nyekolahane anak. Ya udah bekerja, ngerti wayahe. Enggak usah neko-neko. Jadi pengalaman yang kemarin ya kita ingat-ingat aja. Tapi wayahe wis lain gitu loh. Ya toh? Nanti sama akan mengalami itu. Yang sing SMP wayahe yo pelajaran SMP, SMA yo pelajaran SMA. Nah, jadi itu yang mungkin menjadi pelajaran kita, ya ngerti wayahe Mas Dani yo. Wayahe rapi yo, kayak saiki. Mas Indra ora. Ya, jadi mungkin itu aja. Pohon tahu waktunya, kita juga sebagai manusia harus lebih tahu waktu kita apa yang harus kita perbuat pada saat ini. Terima kasih. Wayahe. Mas Yogi, lama sekali kita nggak pernah dengar suara Mas Yogi. Apa hilang? Apa Mas Yogi? Menurut Mas Yogi, musim baru, hidup baru. Apa Mas Yogi? Mungkin ada pengalaman. Selama ini kan berkeliling kemana-mana kan. Pasti ada pengalaman-pengalaman baru dari Mas Yogi mau berbagi. Ada Mas Yogi? Tuh.
Ini belum wayah ini berarti. Ferdi. Ada di? Gak ada juga. Nggak nemu juga. Belum wayah. Ada lagi yang lain? Dari musim baru, hidup baru, tahun baru. Ada pacar baru? Ada kan? Ada nggak? Yogi lagi Pak. Yogi lah susah. Desi. Ada apa, Desi? Tahun baru, hidup baru, pengalaman baru di farming, apa pengalaman baru di mana? Oke, menarik. Jadi ada musim kehidupan, hidup baru, apa tadi? Tahun baru, kok tahun baru? Hidup baru, musim baru gitu ya. Lalu Pak Bowo mengkaitkannya dengan apa yang harus dikerjakan, dilakukan. Pak Warsono mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi lengkap sekali malam hari ini pembelajaran kita gitu ya. Menarik bahwa ada waktu yang berubah dan tidak bisa dihentikan. Waktu akan terus berubah dan kita tidak bisa berhentikan itu. Ya wayahe buah ya buah gitu ya. Wayahe berbunga gitu ya. Wayahe gugur daun lagi gitu. Itu ndak bisa kemudian, walaupun kalau sekarang kan teknologi modern tuh ada apa namanya, manipulasi cuaca itu apa sih namanya? Ada kok namanya anomali cuaca itu ya, dimanipulasi itu, dibuat. Lalu kemudian tanaman-tanaman yang dibuat juga kan, yang saatnya dia tidak berbuah malah berbuah gitu ya. Itu juga dibuat, ada banyak hal bisa dibuat. Tetapi yang kita mau pelajari hari ini adalah sesuatu yang normal jalan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan-perubahan hidup yang tidak bisa kita tolak itu. Seperti tadi Pak Warsono katakan ya, generasi mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, ya generasi Pak Warsono, generasi Pak Bowo, begitu ya. Seperti kalian-kalian ini juga yang menikmati kehidupan remaja, kemudian beralih ke pemuda, kemudian mulai memikirkan saya harus menikah atau tidak menikah, begitu kan. Lalu kemudian ada keluarga-keluarga baru, begitu ya. Terus berkelanjutan, dan itu siklus itu nggak bisa dihentikan. Jenengan mau santai-santai hari ini tetap jalan gitu. Ya, yang SMP nanti ke SMA, yang SMA lalu setelah SMA selesai sudah gitu ya. Tinggal mau kerja atau tidak, mau lanjut studi atau tidak, mau lanjut di luar daerah atau tetap tinggal di Batu Marta, itu semua banyak pilihan. Dan waktunya tanpa kita sadari tiba gitu. Tadi Pak Warsono nyinggung. Yang kelas 3 sudah Mbak Siska, kemudian siapa lagi nih? Tegar. Nah, kan tidak terasa kan? Sekarang tinggal menghitung bulan ini. Bulan 4 udah selesai, Mas Kristan juga kan? Nah, bulan 4 sudah selesai mereka. Bulan 5 itu udah gak sekolah lagi kan? Nah, bulan 6. Jadi cepat sekali gitu. Padahal kayaknya kita baru, anak-anak baru daftar tuh kemarin gitu ya. Di SMA di Tanzania baru rame-rame daftar, Siska 8. Gak terasa nih tinggal berapa bulan selesai, seragam putih abu-abu kelar, gak dipakai lagi tuh. Gak mungkin kan udah kuliah balik, aku mau pakai lagi dong putih abu-abu atau putih biru, kan gak mungkin, tidak bisa itu. Dia berkelanjutan dan masa itu tidak akan kembali. Persoalannya di situ. Gak bisa diputar kembali. Gitu ya, nggak bisa diriwain gitu, balik lagi deh, aku SMA lagi deh, gitu ya, supaya bisa perbaiki jadi lebih baik. Nggak bisa. Sudah waktunya kita melangkah, sudah waktunya kita masuk di dalam kehidupan yang berbeda. Maka perlu kita mempersiapkan diri. Nah, ini pemazmur bilang begini, ada hal-hal yang harus kita jaga baik-baik atau hindari. Jadi akan sampai kita kepada kebahagiaan itu, ataukah kemudian orang hari ini menyebutnya kesuksesan dan seterusnya, kalau kita menghindari 3 hal ini kalau menurut Mazmur. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang
fasik. Lalu yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi harus hindari 3 hal itu. Baru kita sampai kepada kebahagiaan itu. Yang dimaksud orang fasik apa? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Nah harus lihat baik-baik. Kalau ada yang nasihati kita lihat dulu, ini dia nasihati saya ini, kira-kira dia melakukan atau tidak. Nah, jangan hanya dia pandai berbicara, tapi dia tidak melakukan. Nah itu nggak penting. Tapi dengarlah nasihat orang yang melakukan. Nah, kayak tadi Mas Puro bilang, saya bisa menceritakan ini karena saya mengalami. Nah kalau suatu waktu kita dinasihati, kita juga dengar baik-baik, tapi kita juga cerna. Nah ini nasihati saya, tapi dia bikin lain. Nah ini nggak pas. Tetapi dengar yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagian yang disampaikan yang dasarnya adalah kebenaran, itu yang kita mau ikuti. Lalu yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada pepatah lama mengatakan begini, jangan bergaul dengan pencuri, nanti kita jadi pencuri. Mungkin kita tidak mencuri, tapi karena kita berteman dengan pencuri, orang juga akan bilang, itu kan temannya dia. Jangan-jangan dia juga mencuri. Atau berteman dengan pembohong, akhirnya kita dicap juga seperti pembohong, padahal mungkin kita tidak mau berbohong. Tapi karena teman kita itu pembohong semua, akhirnya orang bilang, walah itu satu grup itu pembohong semua. Padahal kita tidak. Itu yang dimaksudkan. Jadi jangan kumpul dengan sesuatu yang tidak benar. Karena bisa-bisa saja kita juga jadi tidak benar. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebenarnya kita baik itu. Tapi karena salah bergaul, jadilah kita menjadi buruk. Gitu ya. Mungkin kita punya niat tidak, saya hanya berteman aja, saya berteman tidak pandang siapa-siapa. Iya. Tapi karena kelamaan berteman dalam lingkungan itu, lama-lama, kayaknya asik juga nih. Nah, malah jadi kacau. Nah itu yang dibilang oleh pemazmur. Lalu yang ketiga yang harus dihindari adalah jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Cemooh itu suka apa ya? Ember gitu. Apa ngomongin orang yang nggak jelas itu, itu pencemooh. Pokoknya apa-apa yang dibuat orang nggak baik aja sama dia. Nah, itu jangan ngumpul dengan orang yang kayak begitu, rempong nanti. Kita yang sebenarnya berpikir baik jadi akhirnya berpikir tidak baik. Karena apa yang dibicarakan itu yang nggak masuk dalam otak kita. Nah, itu hindari hal-hal seperti itu. Ya, artinya hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau yang sekolah hari ini, bertemanlah dengan orang yang ngobrol tentang sekolahmu. Nah, itu betul tuh, bagus tuh. Oh ini bagaimana nih nilai kita jadi baik. Bagaimana kerja kelompok kita jadi bagus gitu. Jadi bergaul dengan orang-orang yang punya sesuatu yang ingin maju gitu. Jangan berteman dengan orang yang ngajak kita yang gak karu-karuan gitu. Jadi gak jelas gitu. Yang harusnya kita belajar kelompok malah kita diajak pergi nongkrong gitu. Ngopi-ngopi, nyantai gitu ya, ngafe di mana gitu. Habis itu kerja kelompoknya nggak tahu apa yang dikerjain. Besok kita dimarahin rame-rame gitu ya. Hanya akibat satu orang. Nah, itu nggak bagus seperti itu ya. Dan berteman dengan orang yang memotivasi kita. Ini kayak Mas Yogi, Mas Ferdi yang sudah suka bermain kemana-mana. Cari teman yang memotivasi gitu. Lebih baik lagi. Permainan yang lebih baik lagi. Strategi yang lebih baik lagi. Jadi belajar. Karena ya benar yang tadi dikatakan. Masa itu akan berganti kok. Walaupun mungkin range-nya agak panjang gitu ya. Tapi pasti akan berganti. Dulu orang bilang Pak Adi Suwarno luar biasa kan. Sekarang kalau suruh Pak Adi Suwarno nyemes dengan Ferdi ya mungkin 1-2 kali bisa. Tapi 3 kali udah encok kiri kanan kan. Kan masanya udah lewat itu.
Atau dulu masih ada Pak Supri almarhum ya, bapaknya Caca. Oh itu juga dahsyat juga, cerita di mana-mana bagus gitu. Tapi kan masanya berakhir gitu. Hari ini kayak dulu siapa yang menikah dengan anaknya Bu Kesi itu siapa? Riki juga. Bla bla bla, tapi nanti ada masanya turun juga gitu. Nah ini sekarang Ferdi, Yogi, kawan-kawan, ada Jidan, Kristan yang pada main-main bagus gitu. Itu memotivasi. Permainan tim itu melatih kita untuk menguasai diri. Tetapi juga harus ingat baik-baik tadi pesan Pak Warsono tadi bahwa wayahe selesai. Dulu juga rombongan Mas Purwo juga mungkin merasakan hal yang sama gitu. Mas Dona, Pak Irwan, Pak Warsono, Pak Bowo gitu ya. Ada masa-masa kejayaan itu, puncak gitu. Biasanya orang mengatakan bahwa untuk sampai ke puncak itu mudah gitu. Tapi untuk bertahan di puncak itu belum tentu. Apakah kita akan bertahan 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Wah itu tantangannya di situ. Kalau untuk naik, semua orang bisa gitu, dengan segala macam kemampuan kita, cara dan seterusnya, pasti kita mau capai. Kayak anak-anak yang ranking juga begitu kan. Misalnya 15 turun ke 7, 4, 3, 2, 1 bisa. Ketika kita konsisten tadi. Jangan sampai tidak konsisten. Hari ini belajar, 2 minggu tidak belajar ya. Begitu ujian ya bingung juga gitu kan. Nah, sama ternyata perjalanan iman kita juga sama. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Menghindari semua itu tapi tidak juga dekat dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan juga sia-sia, tidak jadi apa-apa juga. Maka harus melakukan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam beberapa pertemuan hamba-hamba Tuhan ada candaan begini, jangan sampai Ustadz Somad lebih pintar baca Alkitab daripada kita. Ini hati-hati, jangan sampai nanti teman kita yang muslim justru yang cerita Alkitab kepada kita nanti terbalik gitu. Tapi kita harus yang lebih memahami untuk menceritakan kepada dia. Itu. Saat ini media sosial semua orang lihat, gitu ya. Tanpa disana scroll ketemu itu ya, ayat, ketemu debat, ketemu penjelasan, ketemu ini. Kadang-kadang kita ditanya oleh saudara-saudara kita yang non Kristen itu, ini nih tentang apa? Lah kalau kita nggak tahu terus kita jelaskan apa? Wah, ntar dulu ya, saya tanya dulu sama Pak Pendeta dulu ya. Rempong juga nanti gitu ya. Jadi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Minimal 1 hari kita baca 1 ayat. Nanti sudah 1 ayat kita baca 1 pasal. Nah, gitu ya. Mungkin kita belum sampai kepada memahaminya terlalu mendalam, tapi minimal kita membaca. Jangan nanti tiba-tiba pas hari Minggu mau ibadah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Habakuk, itu bingung. Habakuk kan yang di Habakuk. Perasaan yang saya baca tuh Matius saja tuh, gak ketemu yang lain kan. Bingung ya, ini kitab opo ini, ada enggak di Alkitab? Karena anak-anak SMP itu kapan saya suruh tulis mereka itu kitab nama-nama kitab Kejadian sampai Wahyu, itu kadang muncul tuh kitab yang aneh-aneh. Kitab opo ya. Kemarin ya Brian ya? Kitab apa lagi saya bingung juga ini. Ini korban Google juga ini. Nama kitab kok aneh-aneh. Murid Yesus ada juga nama yang aneh-aneh. Murid Yesus yang mana ini? Gitu ya. Nah, makanya harus belajar. Jadi menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga terus belajar, terus membaca firman Tuhan dan terus melakukan firman Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh, berkembang seperti yang tadi dikatakan. Musim berganti, tetapi pohon itu juga harus tetap tumbuh dan menghasilkan buah.
yang ditanam di tepi aliran air tadi ya, ayat yang ketiga itu ya, menghasilkan buah pada musimnya. Ya wayahe berbuah, berbuah dia. Jadi dia pohon yang berakar, bertumbuh, menghasilkan buah dalam semua proses kehidupannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan untuk firman Tuhan kita doa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama belajar tentang kebenaran-Firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami menjadi orang yang terbaik dan boleh setia mengikuti padamu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampun segala dosa kesalahan yang kami perbuat hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.